Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tafa Kamila dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Negeri Jakarta. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menganalisis kasus yang kelima, yaitu menggunakan pendekatan filsafat ilmu khususnya melalui aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Jadi pada kasus ini menceritakan seorang dokter yang menghadapi tantangan ketika pasien di sebuah desa yang religius menolak pengobatan modern seperti vaksinasi dan terapi ilmiah karena keyakinan agama mereka. Yang pertama ada aspek ontologi. Jadi kita akan membahas hakikat atau esensi dari masalah yang terjadi. Masalah utama dalam kasus ini bukan sekedar penolakan terhadap pengobatan modern, tetapi adanya dua realitas yang berbeda. Pertama adalah realitas ilmu kedokteran yang memandang kesehatan berdasarkan bukti ilmiah, penelitian, dan eksperimen. Dan yang kedua adalah realitas keyakinan agama yang memandang kesehatan sebagai bagian dari kehendak Tuhan dan kekuatan spiritual. Secara ontologi, keduanya sebenarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu kesembuhan manusia. Tetapi pendekatannya aja yang digunakan berbeda. Nah, konflik itu muncul karena masing-masing pihak merasa pendekatannya itu yang paling benar. Yang kedua, ada aspek epistemologi, yaitu kita melihat bagaimana pengetahuan diperoleh dan dianggap benar. Dalam ilmu kedokteran, kebenaran diperoleh melalui metode ilmiah seperti observasi, penelitian laboratorium, uji klinis, dan data empiris. Misalnya, vaksin dianggap efektif karena telah diuji secara ilmiah. Sedangkan dalam perspektif agama, kebenaran sering berasal dari wahyu, tradisi, dan keyakinan spiritual. Bagi masyarakat desa tersebut, doa dan pengobatan tradisional diwariskan turun-temurun, sehingga dianggap memiliki legitimasi kebenaran. Filsafat ilmu mengajarkan bahwa kedua sumber pengetahuan tidak harus selalu bertentangan. Justru keduanya dapat berdialog untuk mencari titik temunya di mana. Yang ketiga ada aspek aksiologi. Jadi pada aspek ini kita akan membahas nilai, manfaat, dan etika. Dokter memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan pengobatan yang terbaik kepada pasiennya. Namun dokter juga harus menghormati hak pasien untuk memilih berdasarkan keyakinannya. Nah, disinilah pentingnya etika medis seperti prinsip autonomi, yaitu menghormati keputusan pasien, beneficence, yaitu melakukan kebaikan bagi pasien, non-maleficence, yaitu tidak merugikan pasien, dan yang terakhir ada justice, yaitu memberikan pelayanan secara adil. Artinya, dokter tidak boleh memaksakan pengobatan, tetapi harus melakukan edukasi dengan cara yang manusiawi dan empati. Jadi, menurut saya, solusi terbaik adalah dialog integratif antara ilmu, pengetahuan, dan agama. Dokter dapat menggunakan pendekatan komunikasi yang lebih persuasif, misalnya menjelaskan bahwa berobat juga merupakan bagian dari ikhtiar manusia, sementara doa adalah bentuk tawakal kepada Tuhan. Dengan begitu, pasien tidak merasa keyakinannya diserang, tetapi justru memahami bahwa agama dan sains dapat berjalan secara berdampingan. Kesimpulannya, filsafat ilmu membantu kita memahami bahwa konflik antara praktik medis dan keyakinan agama bukan untuk dipertentangkan, melainkan untuk dijembatani. Ilmu memberi kita metode untuk memahami dunia, sementara agama memberi nilai dan makna dalam menjalani kehidupan. Jika keduanya dikolaborasikan dengan baik, maka keputusan yang diambil akan lebih bijaksana dan manusiawi. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.